Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Ukhti fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur terbaik kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum nasihat-nasihat untuk kalian ini Abi sampaikan, mari sama-sama kita mulai dengan melafadzkan nama Allah dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya agar selalu istiqomah di jalan Allah dengan dakwah yang kita lakukan. Ukhti fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa cita-cita mulia bagi seorang dai misi akhwat Geraha An-Nisa YPM At-Tauhid adalah tercapainya dakwah yang paripurna kepada orang-orang yang kita dakwahi, kepada masyarakat di satu tempat yang kita dakwahi. Apa cita-cita itu? Tidak lain tidak bukan adalah yang disebut dengan izzul Islam wal muslimin, kemuliaan Islam dan kaum muslimin, dan juga li'ila kalimatillah, tegaknya kalimat Allah di bumi yang menjadi tempat kita berbincang ini. Namun itu semua tidak akan berhasil manakala kita tidak pernah mau meluangkan waktu untuk muhasabah. Muhasabah ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi kita, untuk mengingatkan diri kita, untuk menjaga akhlak kita agar selalu berada di dalam jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dengarkanlah nasihat-nasihat ini sebelum kalian nanti akan diterjunkan dalam dakwah untuk membina umat kita yang masih memerlukan nasihat-nasihat, yang masih memerlukan dakwah yang akan kita sampaikan nanti. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-179, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Yang artinya, dan Allah telah menciptakan neraka jahanam. Isi neraka jahanam itu adalah kebanyakan yang menghuni di dalamnya adalah jin dan manusia. Kenapa kebanyakan yang menghuni isi neraka jahanam adalah jin dan manusia? Kata Allah, mereka mempunyai hati tapi hatinya tidak dipakai untuk menerima apa yang menjadi petunjuk-petunjuk Allah. Mereka memiliki mata tapi matanya tidak dipakai untuk melihat kebesaran Allah. Mereka memiliki telinga tapi telinganya tidak dipakai untuk mendengarkan pesan-pesan Allah. Mereka itulah diumpamakan seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Tentu kita tidak ingin ayat ini ditujukan buat kita, apalagi buat kalian dai misi akhwat.
yang sudah dilatih, dikader, dididik, ditarbiyah, dipastikan oleh para murabbiyah kalian untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, untuk menjaga kepribadian kalian, untuk menjaga akhlak kalian dalam dakwah. Inilah pentingnya nasihat-nasihat dari guru-guru kalian yang berguna untuk bekal kalian ketika kalian diterjunkan untuk berdakwah di masyarakat. Terlebih seorang dai misi akhwat mengemban dua amanah dakwah yang sama-sama berat. Yang pertama adalah dakwah kepada sesama muslimah di antara kalian. Yang kedua, dakwah kepada orang-orang di luar Islam. Karena Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid atau YPM At-Tauhid di Geraha An-Nisa ini adalah satu lembaga dakwah yang khusus mendedikasikan dirinya untuk berdakwah kristologi. Tentu ini menjadi tanggung jawab yang sangat berat. Maka ketika ayat ini menjadi tadzkirah untuk kalian, maka jadikanlah ini sebagai sebuah pegangan agar diri kalian tidak terjerumus menjadi seperti yang diilustrasikan dalam ayat ini, yaitu seperti binatang ternak. Nauzubillah summa nauzubillah. Kenapa Allah mengumpamakan perilaku buruk manusia itu seperti dengan binatang perumpamanya? Karena manusia yang diberikan akal dengan sempurna oleh Allah, yang seharusnya menjadikan dia berbeda dengan binatang, tetapi bisa jadi satu ketika derajatnya turun, bahkan bukan lagi sama dengan binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Kenapa? Karena perilaku-perilaku dari binatang-binatang itu tercermin pada keburukan akhlak yang banyak dilakukan oleh manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Oleh karenanya kalian sebagai seorang akhwat yang diikat dengan janji setia, sumpah setia, baiat kalian agar selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu harus menjaga diri kalian ketika berdakwah nanti di tengah-tengah umat. Kita ambil contoh saja, bagaimana kita dengar yang namanya kancil. Kalian tahu kancil? Tahu. Binatang yang namanya kancil ini adalah representasi dari binatang yang digambarkan. Kancil ini adalah suka mencuri. Betul tidak? Betul. Dari mana kita bisa tahu? Karena ada lagunya. Ya. Si kancil ini sungguh tragis nasibnya sebagai binatang, yang menjadikan dia binatang paling apes di antara seluruh binatang yang ada. Kenapa? Karena gara-gara perbuatan buruknya yang suka mencuri ketimun, ya. Kemudian membuat dirinya jadi terhina, jadi turun derajatnya, ya. Bahkan kehinaan si kancil yang diterimanya itu tidak habis turun-temurun. Karena kita tahu lagu si kancil ini, lagu anak-anak ini, kita dengar dari kita masih kecil, bahkan mungkin zaman bapak kita, zaman kakek, nenek kita udah ada lagu ini. Lagunya adalah bunyinya si kancil anak nakal suka mencuri ketimun. Ayo lekas kejar, jangan dikasih ampun. Nah, itulah sebabnya maka di Indonesia kalau udah maling mesti dikejar, digebukin, jangan dikasih ampun. Bawa ke polisi kalau sudah bonyok atau mati kan gitu. Ya, ini tentu menjadi tidak baik. Kenapa? Karena lagu ini dinyanyikan terus-menerus, dihafalin. Ya. Bahkan si kancil ini apes. Ya. Kenapa? Gara-gara suka nyuri ketimun, cuma ketimun itu berapa sih harganya? Ya, harganya sekilo paling cuma 8.000 perak. Tapi gara-gara dia suka mencuri ketimun, ya merugikan petani, merugikan orang lain. Dampaknya adalah dia dikutuk. Lagu ini lagu yang masyhur di kalangan anak-anak, dihafal anak-anak seluruh Indonesia. Ya, dan yang dituduh suka mencuri cuma satu binatang yang bernama kancil. Itulah makanya
Kalau kalian sebagai seorang dai misi akhwat mencemarkan nama dakwah dengan perilaku buruk kalian, ya, misalnya yang suka mencuri seperti si kancil, maka kalian akan dikenang selamanya menjadi orang yang buruk seperti si kancil ini. Kancil cuma mencuri ketimun yang harga 8.000 saja, seumur hidup 7 turunan dia dikutuk lewat lagu ini, kan begitu. Bahkan digebukin sampai bonyok, ya, dikejar, nggak boleh dikasih ampun, kan begitu. Jadi kalau kalian dalam berdakwah suka mencuri di sini kalau kaitannya sama dakwah bukan mencuri ketimun, ya, bukan mencuri kotak amal masjid, nggak mungkin kan seorang dai misi akhwat mencuri kotak amal. Tapi yang dimaksud mencuri ini adalah berbuat curang, di mana dia mengambil sesuatu yang bukan hak dia. Contoh kecil, kalian dalam berdakwah pasti membutuhkan yang namanya uang atau dana, betul? Betul. Nah, ketika kalian tidak menjaga amanah itu, kalian ambil uang yang seharusnya untuk dakwah ini, kemudian kalian selewengkan untuk keperluan pribadi kalian, itu pun sudah termasuk seperti si kancil. Artinya suka mencuri. Contoh lain misalnya kaitan dengan dakwah mencuri ini, misalnya kalian mencuri ayat, ya, mencuri ayat, kemudian ayat itu seharusnya kalian jelaskan menurut yang hak, namun kalian salah gunakan ayat itu. Kalian pelintir, ya, kalian edit seenak kalian, kalian penggal-penggal seenak kalian, kalian kurangi, itu pun termasuk yang disebut dengan mencuri. Maka sebagai seorang dai misi akhwat seharusnya kejujuran, ya, ini yang menjadi pegangan kalian sebagaimana akhlak dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad memiliki sifat jujur atau yang dikenal dengan sebutan siddiq. Ya, siddiq ini artinya jujur, artinya Nabi Muhammad tidak pernah atau mustahil berbohong. Atau al-amin, ya, al-amin ini artinya dapat dipercaya. Jadi kalian harus bisa mendapatkan kepercayaan dari umat. Ketika umat percaya, ketika umat tahu kalian ini adalah orang-orang yang jujur, maka insya Allah dakwah kalian akan mendapatkan keberhasilan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Contoh yang kedua, bagaimana binatang itu dikaitkan dengan akhlak manusia adalah misalnya, kalian tahu yang namanya monyet? Tahu. Ya, monyet ini adalah gambaran binatang yang apa? Tahu? Serakah, betul. Ya, kita lihat monyet kalau dikasih makan pisang, mulutnya sudah penuh, tapi ketika dikasih masih mau ambil lagi. Mulut sudah penuh, tangan kanan masih kosong, dia ambil lagi. Tangan kanan penuh, masih ada tangan kiri, dia pakai tangan kiri, dia ambil lagi. Tidak cukup 1, 2, 3 pisang, 4, 5, 6. Terus kalau dia masih mampu, dia pasti akan ambil itu makanan itu. Walaupun dia tahu nggak mungkin semua dia makan. Nah, ini adalah contoh kalau manusia mengikuti keserakahannya, ketamakannya, maka diumpamakan seperti monyet, betul ya. Kita ada contoh cerita, ya, di mana si monyet ini dengan keserakahannya, akhirnya dia kemudian menjadi binatang yang terhina juga seperti si kancil. Satu ketika si monyet yang sedang ada di atas pohon, sedang istirahat, tidak sengaja melihat si kucing, ya, sedang ada di tumpukan pasir. Ya, kebetulan si monyet ini hanya melihat si kucing, ya, yang sedang menggali menutup lubang, ya, menutup lubang yang ada di pasir. Ditutup rapat-rapat sama si kucing ini, kemudian kucing sambil tengok kanan tengok kiri. Si monyet yang tidak melihat adegan sebelumnya, otak serakahnya langsung
ya, mengisyaratkan, wah ini jangan-jangan si kucing sedang menyembunyikan apa kira-kira? Harta karun. Harta karun mungkin, emas, intan, berlian ya, sehingga dia menyendiri di tempat yang sepi, nggak ada orang, kemudian dia menutup lubang gitu ya, sambil tengok kanan tengok kiri. Si monyet yang serakah ini menunggu momen yang pas. Nanti kalau si kucing sudah pergi, saya mau turun, saya mau datang ke lubang itu dan akan gali, akan saya ambil emasnya itu. Itu niat si monyet, biar saya jadi jadi binatang yang kaya. Akhirnya betul, nggak lama kemudian si kucing meninggalkan lokasi tempat dia menutup lubang yang ada di pasir. Si monyet turun dengan penuh semangat, dengan penuh ya keserakahan, rasa tamak. Akhirnya kemudian dia mendekati lubang itu dan dia langsung menggali lubang itu. Ketika dia menggali lubang itu, ya, yang dia pegang ternyata bukan emas, tetapi ya sudah kita tebak ya, ternyata keserakahan si monyet menjadi kehinaan buat dia, sebab otak serakahnya mengira yang ditutup si kucing dalam pasir itu adalah emas, padahal ternyata yang ditutup si kucing itu adalah kotorannya si kucing sendiri. Akhirnya si monyet yang serakah kebauan, tangannya kotor ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah ruginya orang yang serakah. Sebagai seorang dai misi akhwat, kalian jangan punya perilaku seperti si monyet yang serakah ini. Rezeki yang Allah kasih pada kita, semua kita nikmati, kita syukuri, alhamdulillah. Jangan serakah, iri dengan rezeki orang lain. Jangan serakah, jangan iri, jangan dengki, jangan tamak. Itu intinya. Begitu juga misalnya contoh lain. Jangan kalian jadi binatang seperti babi misalnya. Babi ini gambaran binatang yang apa? Rakus. Rakus, betul. Kalau jadi manusia yang rakus, semua mau dimakan, ya, semuanya mau diambil, mau dilahap sama dia. Inilah gambaran manusia seperti babi hidupnya. Kalian lihat ya, babi kalau di penjagaan atau penangkaran itu, mau dikasih makan seberapapun, kotor sekalipun, jorok sekalipun, dia nggak ambil pusing. Yang penting dia bisa makan ya, apapun dia makan. Nah, pastikanlah sebagai dai misi akhwat, kalian hanya makan makanan yang halal dan thayyib, yang halal, ya, yang bersih, yang baik. Artinya apa? Kalian dapatkan makanan itu dengan cara yang halal uangnya. Kalian makan makan makanan yang dari uang yang halal, maka insya Allah berkah dari Allah akan kalian terima. Akan tetapi apabila yang masuk ke dalam perut kalian adalah dari harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kotor, ya, yang tidak benar, yang didapatkan dari hasil menipu, dari hasil membohongi orang lain, dari hasil menindas orang lain, menzalimi orang lain, maka yang akan kalian makan ini adalah makanan yang justru ya akan menggambarkan, membuat kalian seperti seekor babi tadi ya, yang serakah. Nauzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai kalian seperti ini. Begitu juga contoh terakhir misalnya, janganlah kalian seperti kura-kura misalnya. Kura-kura ini digambarkan binatang yang lambat ya. Dalam berdakwah kalian harus gerak cepat ya. Kalian harus lari sekencang-kencangnya dari apa? Lari dari dakwah apa lari menuju ridhonya Allah? Menuju ridhonya Allah. Nah, lari menuju ridhonya Allah. Artinya apa? Kalau di satu tempat di situ ada ridhonya Allah, kalian harus lari sekencang-kencangnya, kejar ridho itu. Jangan sampai kalian tertinggal, jangan sampai karena kalian lelet, lambat, lemot, lola, atau apalagi istilahnya, membuat kalian akhirnya tertinggal. Ingat, kesempatan itu tidak datang dua kali. Ada satu tempat membutuhkan kalian untuk hadir di situ karena mereka membutuhkan dakwah.
Tetapi ternyata kalian ditunggu-tunggu tidak datang. Alasan nggak punya bensin, ya. Kemudian mensyaratkan materi tertentu. Kalau mau ngundang saya ceramah, saya harus dijemput dengan mobil yang bagus. Kalau mau jemput nggak boleh pakai mobil Avanza Xenia, harus pakai yang Alphard misalnya. Kalau mau jemput saya itu, kalau mengundang ceramah saya itu, bisarohnya atau kafalahnya atau amplopnya itu minimal sekian puluh juta. Ya. Kemudian kalau harus bermalam di satu tempat, ya karena agenda dakwahnya padat, saya maunya tidur di hotel. Hotel pun nggak mau hotel yang melati, nggak mau hotel bintang 1, minimal bintang 3 misalnya ya. Kalau mau naik pesawat saya harus dibelikan tiket pesawat yang kelas bisnis misalnya gitu ya. Kalau naik kereta harus minimal yang eksekutif misalnya gitu ya. Nah ini contoh-contoh yang tidak baik ya. Kalau kalian masih seperti itu, sama seperti kura-kura, gerak kalian lambat karena kalian hanya mensyaratkan tertentu. Kura-kura itu kenapa di atasnya ada punggung, ya, sehingga dia jalannya berat karena di batok itu bukan ringan beratnya. Batok itu berat sehingga makanya kura-kura kenapa jalannya lambat, karena beban hidup yang dia pikul terlalu berat, ya. Padahal Allah sudah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak akan membebani ya satu beban pada pundak kalian, pada diri kalian melebihi kapasitasnya. Ya, jadi kura-kura ini merasa hebat tadinya awalnya, sehingga dia merasa siap memikul tempurung ya yang begitu berat itu. Maka ketika Allah kasih tempurung itu di tubuhnya, ya ternyata dia melambat jalannya. Sebab apa? Sebab dia harus memikul berat dari tempurung itu. Maka kita tidak boleh membebani diri kita ini dengan sesuatu yang melebihi kapasitas kita, karena Allah saja tidak membebani kita melebihi kapasitas itu. Ya. Maka dalam berdakwah penting. Kalau memang kita ini diperlukan, gerak cepat. Jangan mikir lama-lama. Nggak punya bensin, cari hutang bensin kan gitu. Nggak punya naik motor nggak ada, naik sepeda. Nggak bisa sepeda, jalan kaki kan gitu. Jalan kaki nggak bisa, kursi roda didorong gitu ya. Ya harus begitu jalan demi dakwah. Jangan cengeng, ya jangan sok kuat, jangan sok hebat. Akhirnya memperlambat gerak dakwah kalian. Ya, jadi itu gambaran 4 saja. Bagaimana kita disuruh mengambil hikmah, mengambil pelajaran ibrohnya dari yang namanya binatang. Agar apa? Agar kita tidak menjadi seperti itu, terhina. Nah, oleh karenanya selamat menjalankan tugas dakwah yang diamanahkan. Semoga semakin banyak orang-orang di luar sana yang mendapatkan hidayah, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan sukacita yang begitu besar karena dakwah yang kalian sampaikan kepada mereka. Ingat-ingatlah nasihat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kalian, menjaga kalian sampai betul-betul apa yang kalian sampaikan itu adalah betul-betul yang hak. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu sumbernya pasti dari manusia, dari kita sendiri. Baik, itu saja yang bisa disampaikan nasihat untuk kalian para dai misi akhwat Geraha An-Nisa YPM At-Tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya, memberikan kesuksesan atas usaha dakwah yang dilakukan oleh Geraha An-Nisa YPM At-Tauhid melalui kalian para dai misi akhwat. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Walafu minkum. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.